Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Remaja Ahmad Habib Raffi, asal program studi D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 11 Alfa, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Izinkan pada kesempatan ini, saya untuk berbagi ilmu mengenai tentang marka daerah pergerakan pesawat udara. Apa saja marka-marka yang digunakan di bandar udara, dan apa saja fungsi marka-marka yang digunakan di bandar udara, yang digunakan untuk menunjang keselamatan penerbangan serta keamanan penerbangan. Marka daerah pergerakan pesawat udara adalah suatu tanda yang ditulis atau digambarkan pada jalan di daerah pergerakan pesawat udara dengan maksud dan tujuan untuk memberikan suatu petunjuk, menginformasikan suatu kondisi, dan batas-batas keselamatan penerbangan. Marka di daerah pergerakan pesawat udara dituliskan atau digambarkan pada permukaan landas pacu atau runway, landas ancang atau taxiway, dan tempat parkir pesawat atau apron. Jenis marka daerah pergerakan pesawat udara. Yang pertama adalah marka di landas pacu atau runway. Marka di landas pacu atau runway merupakan suatu tanda pada daerah yang diperkeras berbentuk persegi panjang di bandar udara yang disediakan untuk lepas landas dan pendaratan pesawat udara. Berikut ini adalah jenis-jenis marka yang terdapat pada runway atau landas pacu. Yang pertama, ada runway side strip marking. Adalah marka garis putih solid maupun tunggal yang terletak pada sepanjang tepi runway yang berfungsi untuk tanda batas tepi runway. Lalu berikutnya ada runway designation marking. Berupa garis berwarna putih dalam bentuk dua angka atau kombinasi dua angka dan satu huruf tertentu terletak pada threshold dan runway centerline marking sebagai identitas runway. Fungsi marka ini adalah sebagai petunjuk arah runway yang digunakan untuk lepas landas dan pendaratan. Selanjutnya ada threshold marking. Merupakan tanda berupa garis putih sejajar dengan arah runway yang terletak 6 meter dari awal runway yang berfungsi sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan. Selanjutnya ada runway centerline marking. Terdiri dari garis putus-putus berwarna putih terletak di tengah sepanjang runway, merupakan satu garis dan celah yang memiliki panjang tidak kurang dari 50 meter dan tidak lebih dari 75 meter. Fungsi marka ini adalah sebagai petunjuk garis tengah runway. Berikutnya ada aiming point marking. Adalah marka dengan tanda di runway yang terdiri dari dua garis lebar berwarna putih sebagai petunjuk tempat pertama roda pesawat yang diharapkan untuk menyentuh runway saat mendarat di runway. Lalu berikutnya ada touchdown zone marking. Merupakan tanda pada runway yang terdiri dari garis-garis berwarna putih berpasangan di kiri, kanan, dan garis tengah runway sebagai petunjuk panjang runway yang masih tersedia pada saat melakukan pendaratan pesawat udara. Lalu berikutnya ada display threshold marking. Adalah tanda berwarna kuning pada ujung runway berbentuk panah atau tanda silang. Tanda panah sebagai petunjuk runway yang hanya dapat digunakan untuk tinggal landas pesawat udara, sedangkan tanda silang yang berfungsi sebagai petunjuk bagi runway yang tidak dapat dipergunakan. Dan yang terakhir ada pre-threshold marking. Merupakan tanda berwarna kuning yang ditempatkan di luar ujung runway di belakang threshold panah. Fungsi tanda ini adalah sebagai petunjuk bahwa daerah tidak boleh dipergunakan untuk tinggal dan lepas landas pesawat udara. Berikutnya, kita akan menuju marka di landas ancang atau taxiway. Marka di landas ancang atau taxiway adalah suatu tanda pada jalan di jalur tertentu di bandar udara yang disediakan untuk pergerakan pesawat udara dari suatu tempat lainnya di darat. Taxiway adalah jalur di bandara yang menghubungkan landas pacu dengan jalur landai, hangar, terminal, dan fasilitas lainnya.
Taxiway kebanyakan memiliki permukaan yang keras seperti aspal dan beton. Berikut ini adalah jenis-jenis marka yang terdapat di taxiway atau landas ancang. Yang pertama ada taxiway centerline marking. Adalah marka dengan tanda garis lebar 0,15 meter berwarna kuning sebagai pemberi tuntunan kepada pesawat udara dari runway menuju apron atau sebaliknya. Berikutnya ada runway holding position marking. Adalah marka dengan tanda garis yang melintang di taxiway berupa dua garis solid dan dua garis terputus-putus berwarna kuning sebagai tanda bagi pesawat udara untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki runway. Selanjutnya ada taxiway edge marking. Adalah marka dengan garis berwarna kuning sepanjang tepi taxiway sebagai petunjuk batas pinggir taxiway. Selanjutnya ada taxi shoulder marking. Merupakan marka dengan tanda berupa garis-garis berwarna kuning terletak di sebelah luar taxiway edge marking dan merupakan bahu taxiway sebagai tanda yang menunjukkan tidak boleh dilalui oleh pesawat udara. Berikutnya ada intermediate holding position marking. Adalah marka dengan tanda pada persimpangan taxiway yang berupa garis terputus-putus berwarna kuning sebagai petunjuk letak persimpangan taxiway. Berikutnya ada exit guide line marking. Adalah marka garis kuning yang terletak di runway dan menghubungkan taxiway centerline sebagai pemberi tuntunan keluar masuk pesawat udara menuju landas pacau atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada road holding position marking. Adalah marka dengan tanda garis melintang di taxiway berupa dua garis solid dan dua garis terputus-putus berwarna putih yang berguna sebagai tanda kendaraan untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki atau menyeberangi runway. Setelah dari landas ancang atau taxiway, sekarang kita menuju ke marka di apron atau tempat parkir pesawat. Apron sendiri adalah daerah atau tempat di bandar udara yang ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo, pos, pengisian bahan bakar, dan perawatan ringan pesawat udara. Berikut ini adalah jenis-jenis marka yang terdapat di apron atau tempat parkir pesawat udara. Yang pertama ada apron boundary atau security line marking. Adalah garis merah pada apron yang lebarnya 0,20 meter yang berfungsi sebagai petunjuk batas antara apron, taxiway, aircraft stand taxi lane atau daerah parkir stand. Berikutnya ada apron safety line marking. Merupakan marka atau garis merah tidak terputus pada apron dengan lebar 0,15 meter yang berfungsi sebagai petunjuk batas yang aman bagi pesawat udara dari pergerakan peralatan pelayanan darat atau GSA. Suatu daerah tertutup tempat pesawat udara diparkir selama pelayanan ground handling diberikan. Berikutnya ada equipment parking area marking atau equipment staging area. Adalah marka dengan garis putih yang berfungsi sebagai suatu area yang terletak pada jarak aman di luar aircraft safety area yang digunakan sebagai pembatas parkir dan pesawat udara. Lalu selanjutnya ada apron let in and let out line marking. Adalah marka dengan garis kuning di apron dengan lebar 0,15 meter sebagai pedoman yang digunakan oleh pesawat udara untuk melakukan ancangan ke dalam atau keluar apron. Selanjutnya ada aircraft nose wheel stopping position marking. Adalah marka
berupa garis berwarna kuning sebagai tempat berhenti pesawat udara yang parkir. Terletak di apron di area pada perpanjangan let in dan berjarak 6 meter dari garis let in. Berikutnya ada apron at key line marking. Garis kuning di sepanjang tepi apron untuk menunjukkan batas tepi apron. Selanjutnya ada parking stand number marking. Adalah marka di tanda apron berupa huruf dan angka yang berwarna kuning dengan latar belakang hitam yang berfungsi sebagai penunjuk nomor tempat parkir pesawat udara. Selanjutnya ada AVU brake safety zone marking. Merupakan tanda di apron berupa garis-garis merah yang terletak di dekat aircraft parking stand berbentuk trapesium, berfungsi sebagai penunjuk daerah aerobrake atau garbarata. Garbarata sendiri merupakan sarana berupa jembatan yang dapat diatur langsung ke pintu pesawat udara dan digunakan untuk naik atau turun penumpang dari dan ke ruang tunggu. Selanjutnya ada no parking area marking. Adalah marka dengan tanda berbentuk persegi panjang dan garis-garis berwarna merah yang tidak diperbolehkan digunakan untuk parkir peralatan. Dan yang terakhir ada service road marking. Adalah marka dengan tanda berupa dua garis paralel sebagai batas pinggir dan jalan dan garis putus-putus sebagai petunjuk sumbu jalan berwarna putih dengan lebar garis 0,15 meter sebagai jalan pelayanan umum bagi kendaraan atau peralatan yang membatasi sebelah kanan dan kiri, yang memungkinkan pergerakan peralatan GSE terpisah dengan pesawat udara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhubungan.